Mohon izin Ibu. Ya, Ibu Iriana ya, yang pasti beliau yang mengisi ruang-ruang ini gitu. Ketika Bapak Presiden mungkin fokus kepada urusan negara, nah beliau dengan detailnya, dengan rasa perhatiannya itu mengurus hal-hal seperti ini gitu. Jadi saya banyak belajar lah dari beliau. Kalau sifat-sifat lainnya saya pikir ya ibu-ibu pada umumnya lah gitu kan. Untuk ukuran ibu negara saya pikir beliau sangat sederhana. Untuk tetap sederhana itu sangat luar biasa dan menjadi pelajaran buat saya dan buat keluarga. Saya selalu tanamkan juga ke keluarga saya bahwa ini loh nilai-nilainya yang harus dijaga. Kemudian kalau ke luar negeri, alhamdulillah sudah 5 benua. Terakhir tahun ini itu ke Afrika, itu melengkapi 5 benua yang pernah saya datangi. Jadi alhamdulillah pedinasan sudah semua benua udah pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Fadiansyah. Saat ini bekerja sebagai sekretaris pribadi Ibu Negara. Waktu itu saya bekerja di bagian kepegawaian yang mengurus mutasi pegawai kebetulan. Nah ternyata kurang lebih di tahun 2015 awal, yaitu waktu itu ada permintaan atau permohonan untuk bantuan tenaga pegawai ya yang bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan. Lebih spesifik itu di sekretaris pribadi Presiden. Karena waktu itu Pak Presiden kita saat ini, Pak Joko Widodo, itu kan baru dilantik di Oktober 2014. Nah, beliau membutuhkan banyak staf lah untuk membantu di lingkungan Sespri. Nah, meminta dari lembaga sandi negara waktu itu. Jadi saya waktu itu masih ingat hari Jumat malam, biasa ya kalau pulang kantor, karena kita masih bujang, daripada pulang ke kosan biasanya pada main PS tuh sama teman-teman di laptop. Dan ditelepon oleh senior yang sudah ada di istana, bilang, "Sen, hari Senin sama Maful teman saya ke istana ya," kayak gitu. Nggak tahu jam 9 malam ditelepon lagi, nggak jadi hari Senin, besok hari Sabtu ke istana katanya. Waduh, akhirnya saya pulang ya kan. Waktu itu belum punya pakaian yang layak lah gitu, karena kalau ke kantor kan masih ada seragam kantor. Dan biasanya kalau batik pakai batik lengan pendek. Jadi saya mikir, ini mau ke istana pakai baju apa? Apa pakai jas, pakai batik lengan panjang? Akhirnya saya udahlah janjian pakai batik lengan panjang aja. Tapi belum punya waktu itu. Jadi beli dulu nih ke BTM, nggak sempat dicuci, pokoknya setrika pakai ke istana ya kan. Datang ke istana berdua sama teman tuh, harusnya diterima kan jam 5, tapi kita udah jam 3 udah datang gitu kan. Bingung juga kita masuk pos, ditanya mau kemana Pak? Nggak tahu, kita dipanggil katanya mau ketemu Ibu Negara. Oh yang bener Anda jangan main-main katanya gitu kan. Dari mana ini katanya gitu. Dari lembaga sandi. Wah kita tukar ID gitu, rame di radio kan. Ini katanya mau menghadap Ibu Negara waktu itu gitu kan. Saya cuma dikasih tahu pokoknya gitu, nanti ketemu Ibu Negara gitu. Wah ternyata bener gitu. Dari jam 3 kita lewat jam 5 ternyata belum ada juga sampai jam 8 malam. Waktu itu kondisinya Bapak Presiden dan Ibu Negara baru pulang kunjungan kerja. Nah ternyata benar, saya nunggu di istana, di pantry gitu kan, di ruang ajudan, panggil akhirnya. Ketemu Ibu Negara langsung gitu. Wah, ternyata beneran, saya kira bohong-bohongan nih kan. Waktu itu Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, ya cuma bertanya, jadi kami memperkenalkan diri. Terus kemudian beliau cuma menyampaikan, tolong bantu saya ya. Oh, siap ya kan, bantu saya. Habis itu bingung juga besoknya Senin kita ngantor nih bantu ngapain ya kan, kita aja bingung kerjanya ngapain. Jadi wah itu penyesuaian lagi lah. Ya pasti ya, namanya dengan Ibu Negara pasti tegang gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya menghadap atau dipanggil oleh beliau itu tetap deg-degan gitu. Karena beliau itu orangnya detail dan banyak bertanya juga. Kita nggak bisa menghadap beliau dengan asal-asalan gitu kan, karena yang akan kita laporkan kan harus valid ya informasinya gitu, harus A1 lah istilahnya. Jangan sampai melaporkan informasi yang tidak benar gitu kan, nanti berimbas terhadap kebijakan yang diambil, misalnya soal acara, soal apa, nanti kurang tepat lah yang diambil seperti itu. Ketika awal masuk kan nggak semua orang kenal sama kita. Pas Pampres itu ada sekitar 3.000 orang. Kan nggak mungkin kenal kita ini siapa lah gitu kan. Cuma pernah ini ada kejadian yang unik nih. Ini kejadiannya di Pulau Samosir, di Danau Toba. Jadi ada satu acara Ibu Negara, kemudian WA saya. Intinya manggil lah, Mas kesini gitu kan. Ya udah, karena ada perintah seperti itu, Ibu Negara sama Bapak Presiden itu kan semacam di panggung gitu. Saya coba mendekat ke sana gitu kan.
Cuman karena orang wilayah, pengamanan wilayah itu nggak kenal sama saya, Bapak dari mana? Ditangkap saya kan. Habis itu diseret, dibawa sama Dantem apa Dandim waktu itu kan, diinterogasi dan sebagainya. Saya bilang, saya dari istana Pak ya kan. Yo ini, gue dari wartawan ya, bukan saya dari istana, saya bilang. Nah itu kejadian seperti itulah, ramai gitu kan, sempat diseret. Pasti banyak gitu, dan saya pikir yang pertama nggak usah marah juga kalau seperti itu. Jadi masing-masing orang kan menjalankan tugasnya. Yang penting kita mampu menjelaskan aja. Cuma dari situ saya belajar tuh. Waktu kejadian saya pakai baju lengan pendek. Begitu dinas berikutnya, saya coba pakai batik lengan panjang. Wah, kan agak gagah kan. Yang penting percaya diri aja. Pasti kan mikir, wah mau ditegur, ini kayaknya pejabat nih kayak gitu kan. Padahal kita gembel juga ya kan. Tapi ya itu. Jadi memang tampilan harus meyakinkan gitu kan. Tapi kalau kita dinas ya rambut yang rapi, pakaian yang rapi, wangi ya kan, necis. Jadi benar-benar menunjukkan, oh ini dari istana nih, bukan lain gitu kan. Seperti sekarang, walaupun tidak memakai ID card, ya kalau sekarang relatif sudah kenal lah gitu. Tapi kalau di wilayah, ya asal kita tampilan meyakinkan, jalan juga meyakinkan, bicara juga meyakinkan, biasanya nggak ada masalah sih. Karena hampir setiap hari berinteraksi ya tentu banyak sekali momen gitu. Beliau hadir di nikahan saya dengan Bapak Presiden, itu satu kebanggaan tersendiri. Beliau menyempatkan, bahkan hadirnya itu bukan di resepsi tapi di akad nikah. Jadi biasanya kan kalau resepsi hadir, datang, salaman, foto, pulang gitu. Paling 10-15 menit. Tapi karena waktu itu hadirnya saat akad nikah, otomatis itu hampir 1 jam gitu di tempat acara. Dan wah, jadi hadirin atau tamu-tamu yang datang fokusnya nggak ke saya, ngeliatin presiden aja. Tapi itu satu anugerah dalam hidup saya bahwa pernikahan saya itu dihadiri oleh Bapak Presiden dan Ibu Negara, dan waktu itu juga Mbak Kahiyang juga hadir. Yang pasti ucapan terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan yang begitu besar untuk bisa melayani beliau, untuk bisa bertugas membantu beliau. Saya bukan siapa-siapa, saya juga ya kemampuannya gini-gini aja gitu. Tapi dengan kepercayaan yang begitu besar diberikan beliau, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Itu satu kebanggaan bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh keluarga besar. Saya juga merasa terhormat dengan kepercayaan yang begitu besar gitu kan. Dan saya harap saya bisa menuntaskan tugas sampai akhir, sampai Bapak Presiden dan Ibu Negara purna tugas. Dan mudah-mudahan setelah itu pun silaturahmi antara saya dan keluarga dengan Bapak Presiden dan Ibu Negara itu tetap terjaga. Saya punya pengalaman dengan orang tua itu diajak transmigrasi ya. Karena di era tahun 90-an itu ada program dari pemerintah untuk transmigrasi, bagaimana masyarakat yang ada di Pulau Jawa khususnya itu dipindahkan ke Sumatera, ke Kalimantan dan pulau-pulau lain, di mana program transmigrasi itu kan bentuk upaya pemerintah lah gitu, agar masyarakat misalnya yang nggak punya rumah di Jawa, di perkotaan, itu bisa punya rumah, punya tanah di Kalimantan. Nah, saya kebetulan waktu itu transmigrasi ketika umur 4 tahun, di tahun 92. Jadi ya belum ngerti apa-apa sih, cuma ikut orang tua. Transmigrasi pertama itu ke Kalimantan Barat, daerah Sanggau. Itu nggak lama, hanya 1 tahun. Kemudian kembali lagi ke Jawa. Kemudian transmigrasi lagi ke Oki, Ogan Komuning Ilir di Sumatera Selatan. Itu nggak lama, hanya sekitar 6 bulan. Kemudian kembali lagi ke Jawa. Transmigrasi lagi di daerah Sungai Danau, itu di daerah Kalimantan Selatan, di Kota Baru. Kemudian balik ke Jawa lagi, transmigrasi lagi itu ke daerah Pasir, kalau sekarang di dekat Kota Grogot ya, kurang lebih 1 jam ke Kota Grogot, itu di Kalimantan Timur. Dan kembali lagi ke Jawa, terakhir transmigrasi lagi ke Kalimantan Barat lagi, itu kalau sekarang di daerah Kabupaten Kuburaya. Jadi memang kalau di total transmigrasi itu sampai 5 kali, baru kembali itu kira-kira di tahun 97 akhir lah, baru kembali lagi ke Bogor.
Jadi kelas 4 SD itu mulai kembali ke Bogor, sekolah, mulai menetaplah di kota Bogor. Tentu saja karena kita pulang dari perantauan tapi dari daerah transmigran ya nggak bawa uang banyak dan lain sebagainya. Saya dan keluarga itu numpang istilahnya di rumah nenek di Bojongneros di Bogor. Nah, jadi ini rumah masa kecil saya sampai dengan kuliah. Buat yang penasaran kamar saya dulu kayak gimana? Nih, ada di atas. Kita lihat ke atas. Nah, ini kamar-kamar saya di sini dulu. Saya kamarnya di sini, bukan kamar sih sebenarnya. Ini kan ruangan kayak gini terus disekat. Saya tidurnya di atas tangga sini. Sekarang malah jadi gudang. Ya, dari dulu ginilah kondisinya. Jadi memang perjuangan menuju sukses. Dan ayah saya kerja serabutan gitu. Kadang jualan sayuran, jualan cabai bawang, kadang jualan koran sebagai loper koran, kadang jualan mainan anak, apa aja lah gitu waktu itu. Bahkan ya sangat terbatas lah gitu kondisi ekonominya. Jadi kalau ada orang misalnya masih makan nasi pakai kerupuk itu masih mending. Karena waktu kecil itu saya pernah mengalami makan nasi pakai garam diairin gitu. Jadi air garam lah kira-kira. Nasi dengan air garam yang penting ada rasanya gitu. Itulah proses bagaimana dulu masa-masa waktu kecil. Dan ya saya harus menghadapi itu, tapi tetap semangat lah. Nah, kebetulan kan saya tinggal di Bojongneros ya. Dulu itu ada nama Pasar Ramayana, itu pasar sayur, kemudian berubah jadi sekarang BTM. Kebetulan dengan teman-teman sebaya di kampung itu kita kalau setiap hujan itu kita ngojek payung. Karena istilahnya ada pasarnya lah, tinggal ke Jalan Juanda, itu kita ngojek payung, mau di kantor pos, mau di BTM, itu lumayan lah gitu. Tapi kan ngandelin hujan doang. Nah, kalau sehari-hari biasanya nemenin ayah itu berjualan. Kalau misalnya jualan cabai bawang itu di Pohon Asem di Pasar Anyar. Kalau jualan koran itu di dekat PDAM seberangnya kalau Kasari, pas bundaran itu di seberangnya ada di situ dulu loper koran, jualan di situ. Nah, kalau jualan mainan anak kayak boneka Barbie itu jualannya di Sempur. Dulu itu di trek lari Sempur masih boleh jualan. Atau kalau lagi musim samenan, biasanya di kampung-kampung itu ada acara kan gitu kayak pengajian atau kenaikan kelas. Nah, kita juga jualan ke sana, tapi malam hari. Jadi banyaklah pengalaman jualan itu. Apa aja kita usahakan. Kalau prinsipnya bagi saya ya kalau bisa usaha kenapa enggak. Pernah juga waktu di SMP itu jualan keripik balado. Jadi saya bawa keripik balado ke sekolahan dan saya jual. Alhamdulillah. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan cuan ya kita lakukan. Jadi SMP itu saya masuk SMP Negeri 2 dari SD Empang ya, SD Empang 1 itu NEM saya paling tinggi. Nah, ini ada sedikit cerita soal ini kalau soal akademik ya. Jadi begitu masuk saya masih ingat itu ranking 31 dari 40 siswa. Nah, kemudian di CAU berikutnya karena masih pakai sistem CAU naik ke ranking 17. Saya masih ingat dari ranking 17 mulailah masuk ke 10 besar, masuk ke 5 besar, 3 besar. Nah, ketika kelulusan alhamdulillah NEM saya itu paling besar se-SD Empang 1. Nah, makanya waktu itu bisa untuk masuk ke negeri. Jujur aja waktu SMP kelas 1 itu jajan saya cuma 500 perak ya, 500 rupiah itu tahun 2001-an lah. Pas kelas 2, saya pindah kelas, naik jajan tuh jadi 1000. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang masih ada. Kadang di sekolah-sekolah itu suka ada yang namanya kolekan atau apa ya, bahasa ininya malak lah gitu, malak. Cuman biasanya per kelas itu kan ada koordinatornya. Nanti dia malakin lah mintain ke yang teman-temannya di kelas. Nah, waktu itu saya masih ingat di palak atau dikolekin tuh. Cuma karena jajan saya 1000 ya saya cuma bisa ngasih 200 perak. Saya dari kelas 1 nggak pernah ngasih karena jajannya cuma 500 kan ngasih, saya nggak makan. Saya ngasih 200 gitu. Cuman yang minta ini dia nggak nerima gitu kan karena minimal 500 atau 1000. Wah, saya kesel juga kan kalau jajan 1000 dipintas semua ya gimana gitu kan, gue nggak makan nih ya kan gitu kan. Ya udahlah saya bilang, ini gue cuma punya 200, dia nggak terima. Saya bilang, udahlah kalau lu banyak bacot berantem aja gitu kira-kira. Gue tungguin di kantin pulang sekolah. Nah, itu ternyata saya tungguin di kantin sepulang sekolah. Ini saya masih ingat namanya Anjar. Saya tungguin nggak datang. Tapi sore itu saya ngojek payung di depan BTM itu. Dulu mah haram namanya, halte Ramayana. Nah, saya ngojek payung. Namanya ngojek payung kan biasanya pakai payung gede ya. Sore-sore sekitar jam 3 atau setengah 4 lewat itu angkot.
Karena si Anjar ini sama rombongannya, Anjarnya rumahnya di daerah puncak ya, daerah Cipayung, tapi basis Ciawi dan lain sebagainya, biasanya bareng-bareng tuh pulangnya. Nah ketemulah itu di angkot, dia duduk paling belakang kan kelihatan di kaca. Saya bilang ini yang tadi malak saya tungguin di kantin nggak ada. Nah, payung yang gede saya lipat, saya naik ke angkot, saya rojok tuh, ya kan. Pokoknya intinya turun lu gitu kan, berantem sama gua, tapi nggak berani lah, ya kan. Orang gua juga temennya banyak waktu itu. Nah, habis itu besoknya di sekolah, malah teman-teman nyamperin gitu kan, oh ternyata orang Paledang gitu kan. Udahlah sesama satu sekolah nggak usah berantem. Saya bilang siapa yang ngajak berantem? Lu kalau nggak malak gua juga gua nggak akan ngajak berantem gitu kan. Tapi akhirnya mungkin titik awal kehidupan berubah nih. Yang tadinya saya duduk sama barisan DKM, Rohis, mulai diajak-ajak tuh, saya pindah ke sini duduknya. Nah, ya kan? Karena ada 4 baris dari DKM, duduknya mulai sama anak-anak nongkrong gitu kan. Waktu SMP itu saya kebetulan punya pekerjaan sampingan lah, yaitu melatih futsal di SMP Negeri 2, tempat saya sekolah sebelumnya. Jadi ketika SMA saya diminta lagi untuk mengajar futsal di SMP 2. Itu alhamdulillah karena kita mendapatkan honor resmi dari sekolah setiap bulannya. Dulu 125.000. Itu lumayan lah buat anak sekolah kan. Nah ini lagi-lagi ketika kelas 3 saya mulai melihat bahwa teman-teman saya mempersiapkan diri untuk kuliah gitu. Ada yang buat SMPTN dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sebelum UAN, kan dulu ada pra-UAN ya, pra-UAN 1, pra-UAN 2. Nah itu sebelum UAN sudah ada yang keterima di kampus-kampus negeri melalui jalur mandiri atau jalur PMDK mungkin namanya. Jadi karena orang tuanya mampu, dia pakai jalur mandiri, sebelum UAN sudah keterima duluan di kampus-kampus negeri. Nah saya berpikir ini lagi-lagi ini pasti biayanya kan mahal gitu kan. Tapi ya udah saya tetap ikut SMPTN. Nah, tapi ada satu momen ketika saya membaca mading gitu. Itu saya menginjak satu brosur iklan sekolah yang saya injak. Jadi sudah ada telapak kakinya dan itu fotokopian warna putih, ada bekas sepatu, saya baca gitu kan. Sekolah Tinggi Sandi Negara. Wah, ini sekolah apa nih? Tapi saya bawa aja brosurnya ke kelas. Nah, ternyata ada teman saya perempuan, dia sudah daftar untuk ikut tryout STSN. Oh, saya bilang saya mau juga lah. Ini sekolah apa sih? Saya bilang ini sekolah kedinasan katanya gitu. Jadi kalau kuliah di sini gratis. Wah bagus nih, nggak usah bayar kan gitu kan. Pas banget nih dengan profil saya yang kekurangan. Nah alhamdulillah akhirnya ikut juga tes di STSN selama kurang lebih 6 kali tes dan akhirnya keterima. Nah itulah saya diantar sama ayah saya gitu, naik Kopaja terus naik angkot Parung ya kan ke Ciseeng. Wah itu satu momen saya pikir udah paling cuma ospek 3 hari pulang kan gitu, nggak tahu nggak pulang-pulang langsung. Begitu ospek seminggu pelantikan udah nggak pulang lagi, kurang lebih tuh masa basisnya 3 bulan lah, baru setelah itu bisa izin bermalam. Saya waktu itu masih ingat, mulai 2012 tuh mulai masuk ke kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dulu sempat di SIGI itu Sahabat Indonesia Berbagi. Ini ikut-ikutan aja sih sama teman, ada acara kita ikut. Terus ikut juga di kelas inspirasi. Ini program dari Indonesia Mengajar, inisiatornya Pak Anies Baswedan. Sebelum akhirnya pindah kerja tadi ke Istana, karena kalau di Istana itu udah sibuk, jadi kita nggak bisa di komunitas. Kemudian karena saya tadi hobi bola dan saya punya klub yang saya senangi yaitu Barcelona. Nah, 2012 saya mendirikan fans club yang sudah ada secara nasional yaitu FCBI, Fans Club Barcelona Indonesia, tapi saya mendirikan di Bogor bersama beberapa rekan sampai akhirnya sekarang juga masih gabung, cuman sekarang di SBI namanya Supporter Barcelona Indonesia sebagai penasehat di nasional. Tadi setelah masuk Istana, saya mulai meninggalkan itu semua karena benar-benar nggak ada waktu karena saking sibuknya. Mungkin COVID ya, setelah COVID ini kan banyak WFH, nah saya mulai aktif lagi berorganisasi. Nah kemudian tahun ini karena sudah mulai bisa mengatur waktu dan punya staff di kantor, akhirnya saya mendirikan satu paguyuban di Bogor, yaitu namanya Kawani Bogor. Ya Kawani Bogor itu satu paguyuban. Kita memiliki visi misi terutama di bidang sosial. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Nah ini salah satu ikhtiar dari kami, saya dan rekan-rekan pengurus, bagaimana berkontribusi terhadap Kota Bogor. Kita punya berbagai macam program, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan di bidang pemberdayaan masyarakatnya bagaimana membantu menciptakan ekosistem industri kreatif.
baik itu melalui pelatihan UMKM maupun pelatihan untuk anak-anak mudanya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang kita upayakan, cuman memang harus membagi waktu dan tenaga karena sifatnya paguyuban ini kan sukarela. Jadi kita berupaya menjaga keseimbangan pengurus juga, anggota juga, yang pasti harus tetap semangat berkontribusi untuk masyarakat Kota Bogor. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman, banyak tokoh-tokoh yang mendorong nih melihat kondisi Kota Bogor saat ini, baik dari sisi internal maupun eksternal ya. Kalau dari sisi eksternal dulu deh, bahwa saat ini belum ada mungkin calon yang muda, anak-anak muda yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Bogor. Yang kedua, di Bogor juga memiliki kesempatan atau peluang, karena Bogor di kota ya, itu tidak ada politik dinasti. Kemudian yang ketiga, secara umum calon-calon yang lain juga belum bermunculan. Nah itu kalau dari eksternal. Sementara dari internal sendiri, tadi adanya dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari beberapa tokoh, dan juga politik itu kan momentum. Ya saya jujur aja, saya kerja di istana, otomatis kan punya akses lah untuk politik tingkat nasional. Karena di Indonesia ini kita nggak bisa pungkiri bahwa politik itu kan dikontrol oleh parpol ya. Mau maju jadi calon apapun lah, wali kota, gubernur, presiden, kan yang menentukan parpol. Nah saya punya privilege, saya katakan seperti itu, untuk bisa berkomunikasi dengan partai-partai. Walaupun ini bukan jaminan gitu kan, partai juga pasti satu ingin mengusung kadernya, kedua karena partai ingin menang, maka akan mengusung yang paling populer. Jadi untuk saat ini, kalau dibilang sebagai calon wali kota, ya bismillah. Masih ikhtiar semuanya, mudah-mudahan pada waktunya nanti popularitas, kapabilitas, integritas dari saya pribadi itu layak lah untuk diusung dan dipilih oleh masyarakat Kota Bogor. Saya turun ke masyarakat ingin menggali aspirasi, kebutuhan, saran-saran, kritik, masukan dari masyarakat. Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi jangan visi misi itu karena seolah-olah mungkin kita merasa pintar, semuanya kita tuangkan visi misi itu dari atas. Justru visi misi itu saya ingin bangun dari aspirasi masyarakat. Apa sebenarnya yang mereka butuhkan gitu. Nah, tapi tentu kita juga membawa ide-ide original, nggak kosong gitu kan. Jadi nanti ide kita dengan aspirasi masyarakat itu ketemu di tengah, klik. Nah ini yang dibutuhkan, ini yang terbaik untuk Kota Bogor ke depannya. Sebelum pandemi itu 2019, saya sempat buka usaha, itu warung sate, itu namanya Rajanya Sate di Air Mancur. Cuman baru buka 6 bulan, terus pandemi. Nah, di mana di waktu itu ada PSBB, PPKM, jadi nggak jelas jualan tuh. Nah, tapi ketika pandemi juga kepikiran ide-ide lain gitu, karena kebanyakan WFH yang biasanya sibuk, terus banyak di rumah, jadinya suka, nggak betah gitu kan, ini ngapain gitu kan. Akhirnya ikut kursus-kursus bikin konten, ya kan, bikin konten ya kan, ala-ala jadi YouTuber, konten kreator. Mulailah bikin, dicek aja nih channelnya masih ada kok, namanya Teman YouTube. Bayangin ya, bukan YouTuber, tapi so-soan ngajarin orang supaya jadi YouTuber gitu kan. Tapi nggak tahu sekarang subscribernya ada 24 ribuan kayaknya. Itu udah 2 tahun nggak pernah upload video. Nah dari situ karena saya belajar, gimana cara buat konten dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketemu satu mentor lah gitu kan. Dia ngajarin gitu kan, coba aja bikin banyak channel gitu kan, jangan hanya satu channel YouTube tapi banyak channel gitu kan. Saya bilang, waktunya gimana? Ya harus mempekerjakan orang. Saya sampai datang tuh ke tempatnya. Itu nama khususnya YouTube Mastery 1.0, Mas Frandi. Nah, saya datang tuh ke Kediri. Nah, pulang dari sana saya pikir, wah, gua harus buat tim juga nih. Akhirnya ngerekrut beberapa orang, ya kan, buat channel dengan ambisi tadi 1 tahun. Kalau Mas Frandi bisa buat 27 channel YouTube, wah, saya bisanya 30 kan kira-kira gitu. Dicoba lah kan dengan beberapa channel, tapi ternyata kameramen, editor, tim saya muntah darah semua kan gitu, kecapean. Akhirnya udah fokus satu channel dulu, dan ini channelnya Halo Bos. Nah ini di sini ada produksi kopi dari Sequoia Coffee ya. Ini juga
bisnis hasil pandemi. Akhirnya terbentuklah Sequoia ini. Ini bukan punya saya sendiri, tapi beberapa orang lah, investor yang menanamkan uangnya, usaha bareng-bareng gitu. Yang saya tadi punya pengalaman bikin warung sate, semua modal sendiri, dipikirin sendiri, capek gitu. Karena kita kan sambil kerja juga. Jadi ini lebih baik saat ini ya berbisnis enaknya kolaborasi lah. Sehingga bareng-bareng banyak yang mikirin juga. Jadi ya ini salah satunya coffee shop yang ada di Jalan Pajajaran. Sebenarnya masih ada juga usaha-usaha yang lain yang sifatnya lebih ke UMKM ya, seperti toko sembako, kemudian juga saya jualan telur dan juga minyak. Banyak yang ingin saya kembangkan gitu, termasuk bisnis-bisnis di industri kreatif. Nah terakhir kan saya juga meluncurkan sendal ya, EXP namanya Experience ya, itu produk lokal juga. Itu karena ya ini gara-gara Halo Bos nih, karena sering liput pengusaha malah kepikiran ide untuk usaha online gitu dengan berjualan sendal dan sepatu. Ya sampai saat ini saya percaya bahwa salah satu pemutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan mungkin tidak membuat seseorang langsung menjadi kaya gitu, karena proses pendidikan itu biasanya lama, bahkan bertahun-tahun. Tapi ketika kita memiliki pendidikan, bukan sekedar ijazah ya, tapi kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan itu kita bisa manfaatkan, saya percaya itu akan bisa memotong rantai kemiskinan. Kan ini permasalahannya. Kalau orang kaya punya pendidikan bagus, ya udah pasti enak lah gitu kan, tinggal melanjutkan aja, entah itu bisnis keluarganya atau dia kerja di perusahaan yang bagus dengan salary yang bagus, itu udah otomatis lah gitu. Tapi ini yang masyarakat bawah gitu kan bingung nih, gimana ngerubah nasib kan gitu. Saya punya satu keyakinan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci, sekali lagi, pemotong rantai kemiskinan. Makanya kalau misalnya anak-anak di kampung atau keluarga yang ada di kampung, ekonomi yang sulit, jangan kubur mimpi anak-anaknya. Orang tuanya boleh susah, orang tuanya boleh pendidikannya tidak tinggi, tapi anak-anaknya harus didorong untuk terus sekolah ke perguruan tinggi, untuk mengenyam pendidikan, sehingga ini yang akan menjadi bekal mereka gitu kan di kehidupan. Bukan cuma untuk bekerja, tapi juga untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Buat teman-teman, khususnya anak-anak muda, jangan takut untuk bermimpi. Mimpi apa aja boleh, dan itu harus diperjuangkan gitu. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan, itu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang kali, itu jadi kebiasaan. Kebiasaan kita itu menjadi karakter kita. Karakter kita itu menjadi takdir kita. Jadi kalau ingin takdirnya baik, kalau ingin takdirnya menjadi orang sukses, mulai dulu dari pikirannya. Saya Sandy Fadiansyah, pemuda Kota Bogor, mengajak Anda semua untuk subscribe channel Halo Bos. Karena ini merupakan channel yang keren, penuh kisah inspiratif, dan juga cerita-cerita yang bisa membawa kesuksesan untuk penonton sekalian.